Apapun yang kita bangun, pastikan berlandaskan kasih terhadap sesama. Aku percaya apapun yang kita bangun akan disertai Tuhan dengan berbagai mukjizat dan kasih karunia. Kemurahan Tuhan akan selalu menyertai kita. Apapun yang kita kerjakan pasti akan diberkati Tuhan. Ada orang-orang yang senangnya bermain-main, tidak pernah serius, menganggap enteng segala sesuatu. Santai, nggak pikir jauh ke depannya. Ada orang yang main-main dengan hidupnya, nggak hitung waktu. Anak-anak muda pacaran main-main, ganti-ganti nggak pernah serius, nggak bangun masa mudanya, sekolah nggak sungguh-sungguh, nggak kuliah benar-benar, habisin uang orang tuanya, nggak hitung umur. Aku cuma kasih gambaran, di usia 25 tahun aku sudah menikah dan aku sudah cicil rumah. Serius itu. Aku hidup ngitung waktu, kenapa? Karena aku tahu waktu itu berharga. Anak muda, hari ini kamu umur berapa? Sudah bangun apa? Sudah seriuskah dalam hubungan? Sudah seriuskah dalam sekolah? Sudah kelar belum kuliahnya? Aku waktu itu tidak dibiayai orang tua. Aku harus kerja untuk bisa nyicil uang kuliah. Tapi aku bisa selesaiin kuliah aku dan aku bisa bekerja. Ayo, yang kalian hari ini masih belum bangun apa-apa, di usia mendekati 25 tahun atau bahkan udah lebih, ayo mulai serius hari ini. Ada orang-orang yang senangnya main-main game online, duduk di komputer berjam-jam, mending yang dikerjakan itu bermanfaat. Tapi kalau cuma main-main aja, ayo dengar firman Tuhan hari ini. Jangan jadi tua dan gak bangun apa-apa. Yang sudah berkeluarga, yang sudah dewasa, jangan menganggap enteng segala sesuatu. Santai, kita harus mikir jauh ke depannya. Apa sih yang kita bangun? Pastikan kita gak buang-buang waktu kita, gak buang-buang energi kita, gak buang-buang uang kita untuk hal yang tidak berguna. Usia itu nambah terus, waktu itu jalan terus, waktu gak bisa kita hentikan. Kalau kita mempergunakan waktu yang ada, kalau kita tidak bijaksana, maka waktu akan melewati kita. Tahu-tahu kita sudah menjadi tua dan gak bangun apa-apa. Aku percaya bahwa ada waktu untuk segala sesuatu. Jangan sampai kita hanya santai menikmati hidup dan kita lupa. Kalau ada waktu untuk segala sesuatu, artinya apa? Ada waktunya kita main, ada waktunya kita traveling, ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita santai nonton TV, ada waktunya kita beribadah, ada waktunya kita baca firman, ada waktunya kita makan-makan, dan ada waktu untuk segala sesuatu. Yohanes 10 ayat 10 jadi ayat favorit yang orang cuma kutip bagian belakangnya aja. Orang senang banget sama ayat ini. Tapi sayangnya mereka miss bagian part A-nya dan mereka suka di part B-nya. Yohanes 10 ayat 10 yang dihafal orang adalah, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, semua orang hafalin ayat ini.
Yesus datang pada aku supaya aku hidup berkelimpahan. Dengar baik, di awal dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri ini? Iblis. Ia datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Baru aku, Yesus, datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita memiliki hidup, menikmati hidup, dan memilikinya di dalam kelimpahan. Yang artinya penuh sampai tumpah-tumpah buat orang di sekitar kita. Apakah hidup kita sudah penuh? Apakah hidup kita sudah maksimal? Apakah hidup kita sudah mengalir tumpah-tumpah buat orang-orang di sekeliling kita? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat? Dengar baik, jangan fokus di ayat yang B, tapi fokus juga di ayat yang A, bahwa iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh karena itulah Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah setiap waktu. Kita harus serius sama hidup kita. Kita nggak bisa main-main saja. Kita harus tahu bahwa ada iblis yang siap membinasakan jiwa kita kalau kita tidak jaga hidup kita. Aku percaya gini, orang yang cuma berdoa saja tapi tidak berusaha bukanlah orang beriman. Karena firman berkata, iman tanpa perbuatan mati. Santai bro, kita kan orang percaya. Berdoa dan percaya saja tidak cukup. Kita harus berjaga-jaga dengan hidup kita. Iman tanpa perbuatan mati. Dengar baik, 1 Petrus 5 ayat 8 bilang gini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mata rohani kita yang harusnya bisa melihat bahwa di sekeliling kita ada singa yang mengaung-ngaung, ada iblis yang siap menelan jiwa kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kita harus sadar dan berjaga-jaga. Jangan cuma main-main sama hidup kita. Yesus memberi peringatan dalam Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita harus menjaga hidup kita sungguh-sungguh. Kita harus serius sama hidup kita. Kita juga harus serius sama Tuhan. Tahukah kamu, banyak orang yang menjadi Kristen puluhan tahun, ke gereja rajin, mungkin hafal Alkitab juga, berpuasa, dan rajin pelayanan. Tapi dengar firman Tuhan, kita seringkali cuma seriusnya pada saat pelayanan di gereja. Kita seriusnya cuma sebentar saja, hari Minggu, 2 jam, itu pun kalau kita serius. Karena banyak orang yang ibadah cuma 1 jam, ibadah online, tapi gak serius. Sehari-harinya, hidup kita, apakah kita juga menjaga hidup kita?
Jangan main-main lagi, apalagi main-main dengan dosa. Banyak orang yang serius di gereja, tapi hidup sehari-harinya masih ikut gaya dunia. Masih syarat dengan pesta pora. Gak serius hubungan dengan Tuhan, gak serius mengikuti Tuhan. Masih main-main dengan dosa, masih sibuk dengan hidup duniawi. Utang sana, utang sini, cuma fokusnya happy-happy. Main-main dengan apa yang bisa kita nikmati di dunia. It's fine, kita harus enjoy hidup kita. Yes, tapi dengar firman Tuhan, kita juga harus berjaga-jaga dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita serius dengan Tuhan? Apakah setiap hari kita jaga dalam kekudusan? Apakah setiap hari di tempat kerja kita jujur dalam berdagang? Apakah kita membawa serta Tuhan dalam pertimbangan hati kita ketika kita mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaan atau usaha kita? Apakah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Aku mau bilang begini, jangan sampai dalam hidup kita diperhamba oleh apapun. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan main-main lagi dengan hidup kita. Ayo tinggalkan segala perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19-21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ketengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yuk, jangan main-main lagi dengan hidup kita. Serius yuk. Satu hal yang penting yang harus jadi pelajaran bagi kita. Kita harus jaga hidup kita. Yesus itu sudah membebaskan kita. Jangan lagi kita jadi hamba dosa. Apapun yang kita bangun dalam hidup ini, coba pikirkan konsekuensinya. Lihat ujungnya. Apapun yang kita mulai dalam hidup kita, pikirkan ujungnya. Yang menyedihkan, biasanya orang itu tahu konsekuensi yang harus mereka tanggung, tapi mereka tetap melakukan. Orang tahu kalau mencuri bisa dihukum. Orang tahu kalau kerja nggak benar nanti bisa dipecat, tapi tetap aja kerja nggak benar. Amsal 14 ayat 22. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Coba introspeksi diri dalam semua yang sedang kita kerjakan. Apa yang sedang kita bangun hari ini, hubungan yang sedang kita bangun hari ini, mari kita lihat ujungnya kemana. Kalau kamu tahu kamu sedang main-main di jalan yang ujungnya menuju maut, hentikan hari ini juga. Suatu hari nanti, kalau kita diperhadapkan dengan konsekuensi dari dosa, ketika kita harus berhadapan dengan resiko dari perbuatan kita yang salah, Tuhan pasti tidak akan menolong kita, karena kita sudah mencobai Tuhan. Jangan anggap enteng dengan segala sesuatu. Kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera, kalau kita mau hidup aman, tidak penuh dengan ketakutan, tidak penuh dengan kekhawatiran, tapi kita aman, damai, tenang,
Pastikan apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan kebenaran. Karena upah dalam kebenaran adalah damai sejahtera. Dan di mana ada kebenaran, akan ada ketenangan, ketentraman selama-lamanya. Apapun yang ada di tanganmu sekarang ini, lakukan dengan benar meskipun kecil. Hanya orang-orang yang setia dalam perkara kecil yang akan dipercayakan perkara besar. Apapun yang kita bangun, pastikan berlandaskan kasih terhadap sesama. Aku percaya apapun yang kita bangun akan disertai Tuhan dengan berbagai mukjizat dan kasih karunia. Kemurahan Tuhan akan selalu menyertai kita. Apapun yang kita kerjakan, pasti akan Tuhan berkati dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.